Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang motivasi dan kepemimpinan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Alia Yasmin, Cantika Maharani Siregar, Cahya Widiani Boru Padang, Keisha Ayu Boru Tarigan, Sendiana Boru Ginting, dan Yolanda Tampu Bolon. Pengertian motivasi. Secara etimologi motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu mover, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Istilah motivasi berasal kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu. Dalam bahasa Latin, motivation berasal dari kata mover yang berarti to move. Motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Motivasi merupakan fungsi dari berbagai macam variabel yang saling mempengaruhi. Ia merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri manusia yang secara psikologis terjadi interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, proses belajar, dan penyelesaian persoalan. Beberapa pendekatan mengenai motivasi. Pendekatan motivasi merupakan pendekatan secara psikologi dan manajemen sebagai reaksi dari pendekatan mekanis. Pendekatan motivasi ini berfokus pada karakteristik pekerjaan yang memberikan arti bagi pekerjanya. Pekerjaan dirancang agar pekerjaan tersebut memberikan perasaan dirinya berarti bagi perusahaan. Perancangan pekerjaan dirancang agar pekerja memiliki kepuasan bekerja, pekerja memiliki motivasi internal, pekerja merasa dilibatkan dalam aktivitas perusahaan, dan sikap yang baik seperti kerajinan menjadi hal yang dihargai perusahaan. Perspektif kontemporer mengenai motivasi. Dalam beberapa tahun terakhir, manajer telah memulai mengeksplorasi 3 model lain yang mengambil pandangan yang lebih dinamis dan motivasi. Ini adalah teori keadilan, teori harapan, dan teori penetapan tujuan. Teori keadilan. Teori keadilan dari motivasi didasarkan pada premis bahwa orang termotivasi untuk mendapatkan dan mempertahankan perlakuan yang sama untuk diri mereka sendiri. Teori harapan. Menurut teori harapan, motivasi bergantung pada seberapa besar kita berpikir kita bisa mendapatkannya. Teori penetapan tujuan menunjukkan bahwa karyawan termotivasi untuk mencapai tujuan yang mereka dan manajer tetapkan secara bersama-sama. Perspektif kebutuhan mengenai motivasi. Teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Teori ini diperkenalkan oleh seorang psikolog, Abraham Maslow. Maslow menyatakan bahwa orang-orang atau individu termotivasi untuk berperilaku dalam pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhannya yang terdiri atas 5 tingkatan kebutuhan antara lain: kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan kualitas diri. Teori ERG dari Clayton Alderfer. ERG merupakan singkatan dari Existence, Relatedness, and Growth. Teori ini diperkenalkan oleh Clayton Alderfer. Alderfer membagi tingkatan kebutuhan manusia menjadi kebutuhan existence atau kebutuhan mendasar manusia untuk bertahan hidup, seperti kebutuhan fisik dan keamanan dari Maslow. Kebutuhan relatedness atau kebutuhan untuk melakukan berinteraksi dengan sesama, kebutuhan growth atau kebutuhan untuk menyalurkan kreativitas dan bersikap produktif. Alderfer juga berpandangan bahwa kebutuhan seseorang sekalipun bersifat tidak tetap. 3 kebutuhan dari Atkinson dan McClelland. John W. Atkinson menyatakan bahwa 3 jenis kebutuhan manusia yang mendorong seseorang untuk termotivasi dalam berperilaku dan melakukan sesuatu. Ketiga kebutuhan tersebut adalah kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan untuk melakukan interaksi secara sosial atau berafiliasi, kebutuhan untuk meraih prestasi. Teori 2 faktor dari Hertzberg. Teori ini dibangun Hertzberg berdasarkan penelitian empirisnya terhadap 200 orang insinyur dan akuntan sekitar tahun 1950-an. Hasil dari penelitiannya dan keadilan mengenai motivasi. Perspektif keseimbangan dan keadilan atau equity perspective.
Mengenai motivasi, berangkat dari asumsi asar bahwa termotivasi tidaknya seseorang dalam organisasi atau lingkungan pekerjaan sangat bergantung kepada anggapan apakah yang mendapatkan perlakuan yang adil ataukah tidak dalam hal penghargaan yang diterimanya. Pada dasarnya, keseimbangan dan keadilan ini dapat diukur sebagai perbandingan antara kontribusi pekerjaan dari individu atau job input. Perspektif harapan mengenai motivasi. Perspektif ini memandangkan bahwa motivasi seseorang dalam berperilaku dan bekerja keras sangat tergantung pada berbagai pilihan penghargaan yang akan diperolehnya, berdasarkan tingkatan perilaku dan pekerjaan yang akan dilakukannya. Asumsi dasar 3 komponen utama dalam perspektif harapan yaitu pengharapan terhadap hasil yang akan diperoleh, dorongan terhadap motivasi, pengharapan akan usaha yang perlu dilakukan. Perspektif penguatan mengenai motivasi. Prinsip dasar perspektif penguatan mengenai motivasi seperti orang yang dikondisikan oleh hasil dari tanggapan-tanggapan mereka masa lalu untuk situasi tertentu. Ini berarti bahwa faktor yang memotivasi orang dalam melakukan pekerjaan adalah imbalan yang akan diterima dari hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut. Perspektif penyusunan tujuan. Perspektif dari sudut kognitif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan, dan lain-lain. Dalam menentukan tujuan, sebaiknya para pegawai diajak ikut serta. Ada 4 fase yang harus dilakukan oleh manajer sehubungan dengan penyusunan tujuan yaitu 1. Penentuan tujuan atau target yang akan dicapai. 2. Penentuan apakah tujuan atau target tersebut realistis atau memungkinkan untuk dicapai. 3. Mempertimbangkan dan menentukan kesesuaian tujuan dan target tersebut dengan target tujuan individu dalam organisasi. Keempat, jika tujuan organisasi sudah selaras dan tujuan individu. Hubungan motivasi dengan kepemimpinan. Dalam proses kepemimpinan, motivasi merupakan sesuatu yang esensial dalam kepemimpinan, karena memimpin adalah memotivasi. Seseorang pemimpin harus bekerja bersama-sama dengan orang lain atau bawahannya. Untuk itu diperlukan kemampuan memberikan motivasi kepada bawahan. Teori sifat kepemimpinan. Gesell yang dikutip dari Manning dan Curtis mengidentifikasikan sifat kepemimpinan yang efektif. 1. Need for achievement. Seseorang pemimpin harus bertanggung jawab dan bekerja keras agar berhasil. Intelligence, pemimpin harus memiliki pertimbangan, alasan, dan pemikiran yang baik. Decisiveness, seseorang pemimpin harus mampu membuat keputusan tanpa keraguan. Self-confidence, seseorang pemimpin harus memiliki kesan positif sebagai seseorang yang memiliki kemampuan. Inisiatif, pemimpin harus menjadi acuan melakukan pekerjaan dengan pengawasan yang minimal. Supervisor ability, pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas secara baik kepada bawahannya. Konsep dasar kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang eksekutif dapat mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku dan pekerjaan orang lain terhadap pencapaian tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Kepemimpinan sesungguhnya mencakup 2 hal yaitu sebagai ilmu, kepemimpinan bisa dipelajari dari berbagai sumber. Banyak teori-teori tentang kepemimpinan yang berkembang saat ini. Hal itu menjadikan kepemimpinan lebih komprehensif dan terumuskan dengan baik. Sebagai seni, banyak yang berpendapat bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah seni. Alasannya karena kepemimpinan selalu menggunakan teknik dan proses serta memiliki unsur pembentukan. Maksudnya yaitu, kepemimpinan harus membentuk karakter dan tindakan seseorang agar bisa mewujudkan tujuan organisasi. Alasan lainnya yaitu karena kepemimpinan selalu mengandalkan keterampilan. Dalam kepemimpinan terhadap banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Ada faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepemimpinan antara lain sebagai berikut. Bakat, seseorang sudah terlihat memiliki bakat kepemimpinan sejak kecil. Kepribadian, ini berhubungan dengan kondisi psikologi seseorang.
intelektual, yaitu kecerdasan seseorang yang cenderung dominan dan inisiatif dalam lingkungannya. Sedangkan yang mencapai faktor eksternal yang mempengaruhi kepemimpinan antara lain sebagai berikut: motivasi, inspirasi, ambisi, latihan, pembelajaran. Perbedaan kepemimpinan dengan manajemen. Karakteristik kepemimpinan: strategik dan berorientasi pada orang, menetapkan arah dan tujuan, memotivasi dan menginspirasi orang, membentuk prinsip, membangun tim dan mengembangkan talenta mereka, mengembangkan peluang baru, mempromosikan inovasi dan penemuan baru, memberdayakan dan membina orang, perspektif jangka panjang. Karakteristik manajemen: taktikal dan berorientasi pada organisasi, merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan, administratif dan menjaga kelangsungan sistem, merumuskan prinsip, mengalokasikan dan mendukung sumber daya manusia, pemecahan masalah, memastikan kesesuaian standar dan prosedur. Beberapa pendekatan mengenai kepemimpinan. Pendekatan personal mengenai kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan secara personal dapat mencoba melihat pemimpin dari sisi personal atau karakteristik figur dari seseorang tersebut. Kemudian untuk bisa memahaminya harus lebih jauh mengenai esensi dari pendekatan ini, maka pembahasan akan dibagi menjadi dua akan dibahas, yaitu antara pemimpin dan bukan pemimpin serta pemimpin efektif dan pemimpin yang tidak efektif. Pendekatan perilaku kepemimpinan. Pendekatan perilaku adalah keberhasilan dan kegagalan seseorang pemimpin itu dilakukan oleh gaya bersikap dan bertindak pemimpin yang bersangkutan. Pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Pandangan kontingensi menunjukkan pendekatan dalam organisasi adanya natar hubungan dalam subsistem yang terdiri dari subsistem maupun organisasi dengan lingkungannya. Teori pengganti kepemimpinan. Kepemimpinan substitusi. Kerr dan Jenner mengembangkan sebuah model untuk mengidentifikasikan aspek situasi yang mengurangi pentingnya kepemimpinan oleh para manajer dan para pemimpin formal lainnya. Teori itu membuat sebuah perbedaan antara dua jenis variabel substitusional. Yang ada pun yaitu karakteristik bawahan, karakteristik tugas, karakteristik kelompok dan organisasi, implikasi untuk meningkatkan kepemimpinan, penelitian mengenai teori implikasi untuk meningkatkan kepemimpinan, kelemahan konseptual. Kepemimpinan karismatik. Definisi kepemimpinan karismatik. Karisma berasal dari bahasa Yunani yang berarti hadiah bersifat ketuhanan yang menginspirasi. Dalam pandangan umum, karisma berarti seseorang mempunyai kepribadian yang menarik, perhatian, dan bersemangat. Jadi, kepemimpinan karismatik adalah cara yang digunakan orang untuk mempengaruhi orang lain dengan kualitas spesial yang terdapat pada orang yang mempengaruhi orang lain tersebut. Kepemimpinan transformatif. Definisi kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai pendekatan kepemimpinan yang menyebabkan perubahan pada individu dan sistem sosial dalam bentuknya yang paling murni. Itu menciptakan perubahan yang berharga dan positif di antara pengikut dengan visi mengembangkan pengikut menjadi pemimpin. Pemimpin transformasional percaya pada pengikut mereka untuk berhasil. Pemimpin transformasional menghubungkan aspirasi masa depan pengikut dengan visi organisasi dan membujuk para pengikut untuk mencapai tujuan organisasi untuk memuaskan diri mereka sendiri. Karakteristik kepemimpinan karismatik dan transformasional. Kepemimpinan karismatik. Orang-orang percaya bahwa pemimpin karismatik dilahirkan dan tidak dibuat. Kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasi adalah pemimpin yang adaptif dan sebagian besar dilatih untuk menjadi pemimpin fokus. Kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik mungkin tidak ingin mengubah apapun dalam organisasi. Kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional memiliki fokus dasar untuk mentransformasikan organisasi dan pengikut mereka.
Kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik cenderung bekerja lebih ke arah keuntungan pribadi dan membangun citra. Perilaku politis dalam organisasi. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan. Perilaku politik adalah kegiatan yang tidak dipandang sebagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi dapat mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Perilaku politik yang sah, politik sehari-hari yang muncul dengan wajar. Pandangan negatif tentang politik organisasi. Perilaku mementingkan diri sendiri tanpa sanksi, pemicu konflik dan ketidakharmonisan pada level individual dan organisasi, pemicu lingkungan kerja yang keras dan tidak nyaman, pemicu stres, pemicu sikap negatif, terutama pada karyawan level bawah, pemicu keengganan karyawan terlibat dalam lingkungan yang keras dan terpolitisasi, penyebab kinerja rendah. Fungsi politik dalam organisasi. Organisasi berfungsi berdasarkan 4 sistem pengaruh Mintzberg. Otoritas, ideologi, ekspertis, politik. 3 sistem pertama dianggap sebagai sistem pengaruh yang legal dan memiliki legitimasi. Politik diperlukan untuk mengoreksi defisiensi dalam sistem pengaruh yang berlegitimasi politik, memberikan fleksibilitas yang tidak dikehendaki oleh sistem lain. Political behavior is significant to the effectiveness of the organization. Demikian penjelasan kami tentang motivasi dan kepemimpinan. Apabila ada kata yang kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.